Nah, hal yang paling ditakutkan sebagian besar nasabah yang gagal bayar di aplikasi Akulaku ini ya, baik di Akulaku Pinjam dan di Akulaku Paylater, itu adalah mengenai DC lapangan ya. Di hari keberapa DC lapangan Akulaku ini sampai ke rumah nasabah yang gagal bayar? Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sadayana, sakabeh, sadulur semuanya. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, di video kali ini gue akan sharing lagi, gue akan berbagi informasi lagi ya. Kita berdiskusi lagi teman-teman ya. Ini tentang aplikasi Akulaku. Bahwa yang kita tahu sendiri ya, pengguna Akulaku ini cukup banyak teman-teman ya. Di mana Akulaku ini adalah perusahaan pendanaan paylater terbesar yang ada di Indonesia teman-teman ya. Ketika ada paylater peminjam pendanaan, tentunya ada juga ya nasabah yang gagal bayar. Nah, hal yang paling ditakutkan sebagian besar nasabah yang gagal bayar di aplikasi Akulaku ini adalah adanya DC lapangan yang samper ke rumah teman-teman. Banyak banget ya nasabah yang menanyakan tentang bang di aplikasi Akulaku ini ada DC lapangannya atau enggak bang. Dan kalaupun ada, biasanya berapa hari DC lapangan Akulaku ini sampai ke rumah. Nah di sini gue akan membahasnya teman-teman ya. Ini gue rangkum ya dari beberapa kawan pinjol di sini yang sudah mengalami telat bayar di aplikasi Akulaku. Nah sebenarnya DC Akulaku itu sampai ke rumah ketika kita telat bayar itu nggak tentu teman-teman. Kenapa gue katakan tidak tentu ya? Karena dari beberapa kasus juga ya, ada yang didatangi selang 1 bulan, ada yang baru didatangi 2 bulan, dan ada yang baru didatangi 3 bulan teman-teman. Tapi kebanyakan ya nasabah yang telat bayar selama 1 bulan itu sudah didatangi DC lapangan Akulaku teman-teman. Nah, DC lapangan Akulaku ini merata teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke di seluruh wilayah Indonesia ya. Baik itu di perkotaan maupun di pedesaan itu bakal disamperin DC lapangan Akulaku. Nah, biasanya untuk tagihan berapa bang ya? Untuk tagihannya ya, ini kemungkinan itu dari 500.000 sampai ke puluhan juta. Itu teman-teman ya. Kalau buat yang di bawah, misalkan utang di bawah 500 gitu ya, 200 atau 100, itu nggak bakal didatengin DC lapangan Akulaku teman-teman ya. DC lapangan juga tidak sembarangan menagih nasabah yang gagal bayar ya. Ini juga harus ada prosedur penagihannya teman-teman ya. Karena Akulaku ini adalah perusahaan yang diawasi oleh OJK dan perusahaan yang besar, dia mentaati aturan yang OJK berikan. Terutama untuk cara penagihannya ya. Dimana prosedurnya itu sebelum DC lapangan itu datang ke rumah kalian, itu harus ada pengingat ya. Nah, pengingat ini adalah menghubungi di WhatsApp, telepon, maupun di SMS ya, ketika kalian telat bayar atau gagal bayar. Nah, jadi sebelum jatuh tempo aja ya, dari DC Akulaku ini ya mengingatkan nasabah yang gagal bayar atau telat bayar. Nah, prosedur selanjutnya ya, ketika nasabah yang telat bayar itu tidak merespon ya WhatsApp dari DC, itu bakalan ke kontak darurat ya. DC Akulaku ini ke kontak darurat yang kalian cantumkan. Nah, jika di kontak darurat pun tidak ada respon, barulah DC lapangan ini terjun ya atau mendatangi rumah nasabah yang gagal bayar atau telat bayar itu selama 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, kenapa nggak ke 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya bang? Ya, karena di aturan OJK itu ya batas penagihan itu sampai ke 3 bulan saja teman-teman ya. Apabila teman-teman tidak didatangi DC lapangan Akulaku itu selama 3 bulan lebih, berarti teman-teman aman gitu ya. Selanjutnya ketika debt collector lapangan datang ke rumah, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah minta surat penagihan dan tanda pengenalnya ya. Di mana ya? Ketika DC lapangan yang legal yang dari perusahaan yang resmi itu ada surat penagihannya teman-teman ya. Terbukti dari tagihan teman-teman berapa ya. Terus ada alamat jelas ya, terus ada stempel dari perusahaan Akulakunya teman-teman ya. Itu harus kalian minta. Kalau tidak ada itu semua, berarti DC ini bodong ya. Ya. Dalam artian ketika teman-teman membayar, itu uangnya tidak masuk ke perusahaan, itu uangnya bakal masuk ke DC atau ke uang pribadinya. Jadi itu yang harus
teman-teman perhatikan ya ketika DC lapangan ke rumah. Nah, selanjutnya adalah jawab jujur ya, hadapi aja ya, jangan takut, jangan panik ya. DC itu sama-sama manusia, tidak serem yang kalian pikirkan kok ya. Hadapi aja ya, jawab jujur aja gitu ya. Kalau nggak ada uang, ngomong nggak ada uang gitu teman-teman ya. Jangan sampai menjanjikan itu. Dalam artian, misal teman-teman menjanjikannya minggu depan atau bulan depan. Ya namanya keuangan kan nggak ada yang tahu itu ya. Ya teman-teman bilang aja kalau nggak ada uang ya ngomong nggak ada uang gitu. Sekali lagi teman-teman ya, jangan panik, jangan cemas ketika DC lapangan aku laku datang ke rumah ya, hadapi aja gitu ya. Karena kalau misalkan DC arogan, kita laporkan aja ya. Kita siapin HP kita, kita videoin gitu. Kita viralkan gitu. Kalau DC ini arogan gitu. Ya. Kalau santai ya, bawa santai aja. Gitu teman-teman ya. Jangan panik, jangan cemas ya. Jangan khawatir ya, jangan pusing ya. Tetap santai aja ya. Ya mending daripada ngurusin utang, ngurusin DC ya. Karena memang kita nggak ada uang gitu. Ya udah kita mikirkan keluarga aja ya. Kita perbaiki diri aja gitu teman-teman. Kita kuatkan mental aja. Ya. Jangan sampai mental kita down karena DC lapangan aku laku. Cara penagihan aku laku yang kayak setan gitu ya. Gitu teman-teman ya. Harus jaga mental kalian. Oke, segitu aja video kali ini yang mengenai DC lapangan aku laku yang hampir ke rumah. Ya, untuk video selanjutnya ya, thank for watching.